saya perlu menceritakan backgroundnya nggak? Itu sandaran hati itu. Karena sandaran hati itu saya buat ketika saya benar-benar tidak tertarik sama yang namanya hidup waktu itu. Bukan suicidal ya, bukan pengen bunuh diri, nggak juga. Tapi saya tidak melihat poin hidup lebih lama. Poin pentingnya hidup lebih lama. Karena logiknya sederhana. Kalau kamu pengen ketemu Tuhan dan katanya ketemuan setelah mati, kenapa lama-lama hidup? Ketemu Tuhan cepet aja mati. Tapi sudah dilarang loh, nggak boleh bunuh diri loh. Terus saya ngapain hidup lama-lama? Jadi pada posisi itu saya merasa sangat pada posisi despair, menderita dalam tanda petik, kangen yang luar biasa sampai menderita itu. Menderita ini ngapain sih hidup lama-lama nih? Endingnya juga ketemu Tuhan kok. Itu juga datang dari keputusasaan saya tentang cerita Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa yang nabi ya jadi temenin Jibril. Masih ada salahnya ketika di hadapan sama Nabi Khidir. Saya yang ditemani iblis. Apa mungkin bisa mencapai pemahaman seperti itu? Jadi pointless ini. Saya mau nyari ilmu, pointless mau nyari kebaikan apa juga nggak dihitung, bukan matematis hitungannya. Udahlah ketemu sekarang aja lah. Nah itu pada posisi despair yang sangat tinggi itu lahirlah lagu Sandaran Hati. Jadi justru sebaliknya. Jadi saya di situ memposisikan ada kalimat ini. Teringat pada janjimu ku terikat. Aku teringat pada janji ketika sebelum lahir. Sebelum lahir, ketika sebelum manifest menjadi manusia. Kan berjanji. Tergantung tiap orang ingat janjinya seberapa. Dan menurut saya janji bahwa Allah Tuhan kita. Itu yang dibocorkan. Pemahaman saya setiap orang punya kurikulumnya sendiri, perjanjiannya sendiri. Nah, aku teringat pada janjimu, aku terikat dan nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya sekejap aku berdiri, hanya sekejap aku hidup ini. Tapi aku lakukan sepenuh hati. Aku gak peduli siang malam yang berganti. Siang malam itu menunjukkan bahwa dunia itu hanya ada ketika ada dua polaritas yang berbeda. Ada tinggi, ada rendah, ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas, ada positif, ada negatif. Kalau nggak gitu baterai nggak jalan. Pokoknya dunia itu hanya ada karena dinamisme di antara dua polaritas yang berbeda. Dan itu yang membuat tidak nyaman karena tidak ada kepastian. Karena hidupnya terus pada posisi menjaga ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kesadaran waspodo yang tidak mudah, capek sebenarnya. Kalau mau ngomong ya capek, itu capek. Hanya sekejap aku lakukan sepenuh hati, peduli aku pada siang malam yang berganti. Sedihku ini tidak ada arti jika kaulah sandaran hati. Jadi semua ini yang dilakukan, tak lakukan sepenuh hati. Walaupun aku kalau boleh milih nggak mau, aku pengen cepat balik. Tapi wis tak sandarkan ke kamu lah. Wis karena yang nyuruh kamu kita udah janjian, wis monggo, wis berserah, wis monggo, silahkan lakoni. Jadi kalau orang nggak punya bekal agama itu sebenarnya rawan kehilangan makna ya. Kalau dia nggak punya kemandirian. Tadi kan kalau orang tuh kehilangan. Kalau dia kehilangan makna hidup gitu, dia kan bisa pemahaman saya terhadap fungsi utama agama. Premis utamanya adalah iman. Premis utamanya adalah gantolannya iman. Letak iman di mana sih? Kalau saya kan yang ngomong yang agak kontroversial, hidupmu sih bisa mungkin menghilangkan iman, kayak gitu. Tapi kalau dipotong segitu itu kan berbahaya. Tapi ada maksudnya di situ. Maksudnya begini, manusia itu kan dia punya yang namanya lingkar pengetahuan dia. Tidak mungkin satu orang tahu semuanya. Dia hanya punya lingkar pengetahuan dia dan di luar lingkar itu dia pasti tidak tahu. Ketika dia tidak tahu, dia kalau tidak punya pegangan, ada dua kemungkinan. Dia putus asa pada tidak tahunya atau dia hanya menjadi katak dalam tempurung yang tidak akan berkembang. Sederhana. Kalau kita mau ke sebuah tempat yang tidak tahu jalannya, kita beriman kepada Google Map. Itu iman tanpa pertanyaan karena memang kita tidak tahu, nggak pernah ke sana, makanya kita beriman. Jadi posisi iman dalam pemahaman saya itu adalah rentang di mana kita sesuatu yang kita tidak tahu itu kita harus pegangan sama iman. Ketika dikawinkan dengan konsep lain bahwa dalam manusia itu lebih banyak nggak tahunya daripada tahunya, berarti iman itu harus lebih dominan daripada yang lain, karena kita lebih banyak nggak tahunya nih, betapa pentingnya yang namanya iman. Tanpa itu kita nggak punya pegangan ketika masuk ke sesuatu yang kita tidak bisa memprediksi, sama sekali nggak tahu. Dan satu lagi komponen, padahal satu detik berikutnya aja kita nggak tahu loh akan terjadi apa. Jadi sebenarnya kita ini melewati ketidaktahuan demi ketidaktahuan. Dalam ketidaktahuan itu pegangan itu apa? Iman. Iman bukan pada benar salah, pada baik buruk dan seterusnya, tapi iman pada Gusti Allah ridho kok. Iman kepada, wis aku ngelakoni apa yang disuruh Gusti Allah,
aku ridho sama yang diberi sama Gusti Allah, wis pegangannya itu aja karena nggak ada no other choice. Jadi ketika saya masuk Islam, ketika saya ngomong masuk Islam itu lagi, itu konklusi logis. Bukan kemudian wis lah saya masuk aja lah, nggak menyerah. Tapi itu konklusi logis karena tidak mungkin kita menghadapi masa depan dengan stabil, kita menghadapi ketidaktahuan dengan stabil kalau tidak pegangan sama yang namanya iman. Dan iman pilihan saya adalah yang disediakan konsep Islam karena menyaksikan sendiri koherensi sistem dari Quran tersebut. Dan itu kunci agar tidak tersesat tadi. Iya, kunci agar tidak tersesat, jangan berhenti berjalan. Menurut saya jalan terus. Semua orang pasti tersesat kok suatu saat. Suatu momen dalam hidupnya pasti tersesat. Asal tidak berhenti berjalan, ya dia bisa cari jalan lain. Iya. Yang membuat orang tersesat menurut saya karena berhenti berjalan. Orang yang sudah merasa benar itu bahaya. Iya. Orang yang sudah merasa sampai itu bahaya karena dia berhenti. Bahkan kalau bahasa Islam, kafir itu kan orang yang menutup pikiran, hati, ya udah selesai gitu. Kafir, ya, kafir gitu. Dan kata kafir dalam Al-Quran itu gak mesti non-muslim gitu. Muslim yang suka berdusta juga dibilang kafir. Muslim yang kepala batu, Quran bilang kafir gitu. Banyak hal. Jadi pencarian Islam juga bukan titik akhir pencarian. Iya, terus. Tadi Mas Abrang bilang tentang lapisan-lapisan juga, Quran dibuka lagi, ada lagi nggak berhenti sampai mati. Nah, Kasur itu juga saya ngutip soal nyanyian dua lagu, karena kan sekarang orang agak ngerasa apaan sih nyanyian itu tadi, seolah-olah bukan dua hal yang bisa digabungkan dengan Islam. Nyanyian itu dianggap dia konotasinya selalu maksiat. Makanya aku tempatnya di masjid, omongan konteksnya dakwah, kita bicaranya. Saya melihatnya gini, tentang lagu ya, tentang lagu dan nyanyian itu yang mau dibahas ya. Saya melihatnya begini, ada konsep yang namanya mutmainah di Islam, konsep yang namanya tenang. Menurut saya itu penting untuk bisa mendengar suara Tuhan, suara alam semesta. Jadi imajinasinya begini, ketika ada permukaan danau yang tenang, satu tetes air itu bisa terasa. Tapi kalau permukaan danaunya bergolak, itu mau hujanan kayak apa juga nggak kerasa karena dia bergolak. Jadi menjaga posisi hati pada posisi yang mutmainah, yang tenang, semakin tenang itu semakin bisa mendengar ilmu yang diberikan oleh Tuhan dari setiap kejadian. Nah itu kan urusan rasa, bukan urusan logika. Kita bisa ngomong percaya tapi hatinya tidak percaya kan bisa. Rasa kan sangat susah itu. Nah kalau yang namanya rasa kan perlu diasah juga. Cara mengasahnya adalah dengan secara sensitif terhadap informasi yang masuk lewat segala macam indera. Seni itu kenapa efektif menurut saya? Karena dia tidak punya intrinsik makna pada medianya. Kalau lagu berjalan sendiri, maknanya apa? Ada chord gitar D sama C, kita kan nggak bisa kognitif makna. Jadi ini artinya adalah apa, kan nggak ada. Chord gitar doang kok. Tapi ini ada loh. Enak nih, nggak enak di, tenang nih dan seterusnya. Nah itu menurut saya cara mengasah tajamnya rasa itu dengan sensitif terhadap hal-hal yang tidak men-trigger makna. Dalam tanda petik ya, tidak men-trigger makna itu tadi. Kalau kognitifnya nggak ke-trigger. Jadi musik datang, seni, misalnya lihat ada orang joget-joget, maknanya apa ini? Tapi lama-lama bisa merasakan nih, oh bisa komunikasi juga ya. Nah ketika sudah bisa komunikasi rasanya itu, kita jadi lebih sensitif pada situasi, pada keadaan, ilmu Tuhan mau ngomong apa, hujan maknanya apa, itu jadi ini yang ngomong. Ini jadi translator, penerjemah dari rasa yang dirasakan. Dan justru itu kekuatan utama manusia sebenarnya, menurut saya rasa ya. Karena kalau akal kan ya segitu-segitu lah. Akal itu penting tapi bukan alat utama. Menurut saya akal itu penting baik untuk menjadi budak, tapi tidak baik untuk menjadi master. Jadi dia tapi penting. Penting kalau nggak akal kamu nggak punya jembatan. Saya terjemahkan biasanya gini, kalau kamu ke Sumatera ya naik kapal, tapi misalnya kamu pengen ke Palembang, kamu ya naik kapal nyeberangi selat,
Tapi masa setelah nyeberangi selat kamu geret kapalnya, Kapalnya, kan ya. kamu tinggal. Nah, akal juga seperti itu. Ya. Untuk menyeberang selat, kamu pakai akal, tapi nggak seluruhnya pakai akal juga. Oh, ya. Ada rasa, ada sensitivitas, ada Dan intensitas. ada titik mungkin bahkan kalau akal ya ditinggal itu gak Ada di titiknya. Tapi kalau dari awal meninggalkan akal, saya nggak setuju. nyampe, iya. Nggak nyampe. Itu modal yang dikasih Tuhan. jangan Jadi dia menyia-nyiakan. kendaraan lah untuk Kendaraan. mengantar. Saya jadi teringat Rumi gitu. Rumi katakan Jibril itu sebagai simbol akal. Ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, Jibril itu hanya mengantar sampai pelataran Allah. Tapi ketika bertemu dengan Allah, itu Nabi Muhammad sendiri. Jibril tidak bertemu dengan Allah. Kata Rumi, itu simbol akal. Akal itu mengantar kamu kepada Allah, tapi yang bertemu dengan Allah itu bukan akal. Nanti. Dia nggak bisa bertemu, dia ada batasnya, dia terbakar dan lain sebagainya. Tapi hati itu yang bertemu. Tak tambahin di Jawa ya, ini perspektif yang berbeda ya. Ini menarik juga. Kalau di Jawa sebelum ini juga kenal Jibril, tapi sebutannya Joborolo. Joborolo itu maksudnya seperti Jibril. Ada empat malaikat yang dikenal Jawa, Joborolo, Mokoholo, dan seterusnya lah. Mokoholo itu Mikail. Ya. Joborolo itu kalau menurut mitologi, bukan mitologi, menurut konsep Jawa itu dia bersemayamnya di darah, di aliran darah. Jadi dia yang menjadi mesin transport terhadap data-data yang ada di dalam tubuh manusia. Saya nggak ngomong mana yang benar mana yang salah ya, tapi ini sebagai perspektif kan menarik juga. Cara motret peradabannya gini, cara motret peradabannya gini gitu. Ya ini juga tambahan info, nggak penting juga. Mas Abrang, sebelum closing, ini dong banyak yang rindu dengan suaranya. Iya dong. Pakai cara dangdut? Enggak. Terserah. Oke. Ini juga untuk menunjukkan ini kan di masjid. Nyanyi ya, bagian dari. Sebelum saya nyanyi ya, saya akan nyanyi lagu Sandaran Hati yang teringatku teringat pada janjimu ku terikat. Itu ada yang menerjemahkan beda yang menarik menurut saya, Beb. Itu katanya itu lagu untuk pengantin baru, Beb. Jadi gimana? Teringatku teringat pasangan. Enggak, kalau menikah itu kan butuh dua hal, surat sama urat. Itu sama pentingnya itu. Teringatku teringat pada janjimu ku terikat. Janji itu suratnya. Terus hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati itu. Iya. Nggak usah dijelaskan lah ya. Itu bercandaan. Saya seneng aja dengerin gitu. Oh, ada juga. Tapi ya. Saya tadi kan sempat googling. Itu banyak loh makna. Iya. Banyak yang memaknai loh. Dan menurut saya ya kesuksesan seorang musisi, seorang penulis, seorang pembicara di YouTube itu ketika dia mampu membangunkan hazanah pemaknaan dari banyak orang. Itu gini, Beb, setiap lagu Leto itu bisa diterjemahkan dari sudut pandang tasawuf sebenarnya, karena ada beberapa lapis makna. Dan memang dasarnya itu. Itu dari awal memang di crafting untuk itu. Memang. Yang pertama diartikan seperti memang Sandaran Hati, tapi itu 6 tahun setelah rilis. Saya di meja saya nggak pernah ngomong sama siapapun tentang makna itu. Baru 6 tahun kemudian ada yang mengartikan gitu, nanya sama saya ketawa. Yuk udah sampai situ ya. Oke, benar. Indonesia ada urusan. Setelah itu lagi banyak, Beb. Sebelum cahaya ada lubang di hati, senyumanmu itu ada yang menerjemahkan tepat ya. Saya kan bikin sholawat yang nggak kelihatan itu. Tapi mereka menerjemahkan dengan cepat. Wah, apik ya, arek-arek ini sudah mulai. Ya saya seneng lah, maksudnya ada dialektika juga di situ. Iya, akhirnya tumbuh. Hidup lebih lama lah karyanya. Iya. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati.